Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa sama-sama belajar, melanjutkan kajian kita dari eh, kitab Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, di hadapan kita sudah nampak terlihat ada kitab karya Imam Nawawi yang tadi buku aslinya adalah karya Imam Nawawi, kemudian dicoba diberi keterangan selain dipisahkan dari buku aslinya yang membahas tentang Rasul SAW, kemudian para sahabat dan beberapa rawi dan ulama-ulama. Buku aslinya berjudul Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Nah, pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan masuk ke bahasan tentang akhlaknya. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Ini faslun fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masuk pada sub bahasan yaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bahasan ini, kemudian kita hubungkan dengan bahasan sebelumnya, kita dapati semua ini masih masuk dalam bahasan yang namanya syama'il. Kita mungkin masih ingat beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syama'il. Jadi syama'il itu fokus bahasanya dua. Yang pertama bahasannya berkaitan dengan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti bahasanya cuma dua itu. Tentu kalau ada bahasan lain yang erat hubungannya dikaitkan, ya pasti masuk. Misalnya karena bicara tentang fisik Nabi SAW, pakaian yang dikenakan oleh Rasul SAW juga masuk dalam bahasan syama'il. Meskipun bukan fisik, tapi berhubungan dengan sarana untuk menutup fisik, ya, untuk menutup aurat. Ya. Maka kita mengenal ada pembahasan tentang pakaian, pembahasan tentang penutup kepala, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan masuk pada bahasan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada bahasan ini bahasannya agak banyak, sehingga kita tidak akan paksakan untuk selesaikan dalam satu pertemuan. Tapi yang penting bahasannya tentu kita kaji sesuai dengan urutan pembahasan yang ada, dan kemudian kita akan coba untuk pahami agar kita betul-betul mengenal dengan dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sini, dan seperti pada beberapa pertemuan sebelumnya, sengaja kita menggunakan teks Arabnya supaya kita bisa lihat bagaimana pembahasan aslinya. Dan kalau yang sudah punya versi terjemahan, tentu bisa memanfaatkan versi terjemahannya di bahasan tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dan di muqaddimah dulu pernah kita sampaikan, salah satu hikmah kita belajar sirah nabawiyah adalah kita menjadi orang yang banyak bersolawat. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita membahas apapun bagian dari beliau, maka kita akan menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pada bahasan ini, fi akhlaqihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pembahasannya tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dari paragraf pertama. Kana Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada ajwadan nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Jadi beliau adalah orang yang paling dermawan. Jadi kalau kita bicara tentang Rasul SAW dibandingkan dengan
sahabat yang kita kenal dermawan, sahabat Nabi SAW mengakui tidak ada yang lebih dermawan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah orang yang paling dermawan. Tapi kalau kita bandingkan kedermawanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam antara di hari biasa dengan di bulan Ramadan, maka Nabi SAW lebih dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Jadi kita sedang membandingkan yang dermawan dengan lebih dermawan. Lalu dibandingkan lagi yang sudah lebih dermawan pada satu waktu, lebih dermawan lagi di bulan yang lain, di waktu yang lain. Itu sebabnya kalau kita melihat tradisi di bulan Ramadan, orang tergerak untuk berinfak, bersedekah, ini sejalan dengan apa yang terungkap dalam pernyataan Imam Nawawi ini, dan ini diambil dari hadis. Jadi meskipun Imam Nawawi tidak menyebutkan di sini hadisnya riwayat siapa, kita semua ketahui ada redaksi hadis yang jelas dengan redaksi seperti ini. Persis. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu sangat dermawan. Lebih dermawan lagi kalau berada di bulan Ramadan. Jadi ini kita sedang membandingkan dermawan dengan yang lebih dermawan atau sangat dermawan. Nah, Nabi SAW orang yang sangat dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Dan kita berharap bagian pertama dari kalimat ini juga menjadi akhlak kita. Kalau kita berada di bulan Ramadan lebih dermawan, di luar Ramadan seperti sekarang ini, kita di bulan Dzulqa'dah, kita juga menjadi orang yang dermawan. Jadi kedermawanan kita sepanjang tahun, tetapi di bulan Ramadan lebih daripada di luar Ramadan. Bukan di bulan Ramadan dermawan, di luar Ramadan tidak dermawan sama sekali. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua ketahui bahwa kita ini adalah orang yang meneladani, yang orang yang berusaha untuk meneladani Nabi SAW. Dan kita belajar sirah nabawiyah tujuannya untuk meneladani Rasul SAW dari sekian banyak tujuan yang ada. Karena kita ingin keteladanan itu bukan sekedar basa-basi, tapi keteladanan itu kita wujudkan dalam bentuk konkretnya, bentuk nyatanya. Nah, ini berkaitan dengan keteladanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berkaitan dengan akhlak. Dan kemudian kalau kita mau teruskan penjelasannya, keteladanan tentu, kedermawanan tentu tidak hanya berwujud materi. Misalnya begini, kedermawanan itu bukan hanya ditunjukkan dengan harta, meskipun itu yang paling mudah dilihat. Tetapi kedermawanan yang lain adalah diwujudkan dalam bentuk yang lain. Seperti misalnya, ada yang dermawan diwujudkan dalam bentuk perannya, posisinya, jabatannya yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, maka digunakan. Kayak kita bisa lihat misalnya, ada orang yang ketika menjabat, banyak kebaikan yang bisa kita rasakan. Banyak kebaikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat. Dan sebaliknya, ketika dijabat oleh yang lain, kita tidak merasakan sebanyak yang dilakukan oleh orang ini, misalnya. Nah, itu bentuk kedermawanan. Bisa jadi ini bukan hartanya, tetapi karena ini memang hak rakyat, hak orang banyak, maka gimana caranya ini bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh orang banyak, orang-orang, oleh rakyat. Biasanya kalau di beberapa negara yang seperti ini tentu harus berhadapan-hadapan dengan kekuatan penyandang dana yang besar atau diistilahkan oligarki. Karena tidak disukai, keuntungan yang banyak diharapkan bisa dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Nah, orang dengan jabatannya berani melakukan hal seperti ini dengan resiko
dimusuhi, dicaci maki, di ini dan itu bagian dari risiko ketika menjalankan kedermawanan. Sama juga dengan kalau orang dermawan dengan hartanya, ya risikonya berkurang harta yang dimiliki, berkurang kenikmatan-kenikmatan pribadinya karena harus berkorban. Harus berkorban hanya tidak menikmati dan tidak dirasakan oleh diri maupun keluarganya. Nah, selanjutnya, wa kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya dan fisiknya. Khuluqan itu adalah akhlak. Kalau khalqan itu fisik. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang baik akhlaknya dan paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau kita sandingkan Nabi SAW dengan Abu Bakar, Nabi SAW dengan Umar, dengan Ali, dengan sekian banyak sahabat, tidak ada satupun sahabat yang menganggap dirinya setara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lebih. Kalau bicara akhlak, semuanya mengakui bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Terbaik di antara mereka. Terbaik di antara kaum muslimin yang ada saat itu, yang ini menjadi teladan bagi para sahabat. Nah, selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang paling baik fisiknya. Paling baik fisiknya, maka nanti akan ada pembahasan tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa riwayat yang ada. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling baik fisiknya, dimulai dari rambutnya, bola matanya, wajahnya, ganteng, sampai hidungnya. Karena, maaf, orang mancung itu bermacam-macam. Ada yang mancung dan terlihat indah. Jadi sehingga terlihat ganteng. Tetapi ada yang mancung dan terlihat kurang baik. Nggak terlalu menarik. Nah, Nabi SAW bukan tipe yang kedua ini, tapi tipe yang pertama. Tipe yang ganteng. Bentuk fisiknya indah, ganteng, postur tubuhnya ideal, kalau istilah orang sekarang. Bukan orang yang, maaf, perutnya terlalu ke depan, atau terlalu kurus, dan beberapa cacat, beberapa kekurangan yang ada pada manusia umum. Nabi SAW tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Oleh karena itu, disebutkan sebagai orang yang paling baik akhlaknya dan paling baik fisiknya. Selanjutnya, ini penjelasan beberapa detail dari apa yang disampaikan sebelumnya. Kita lihat di sini. Wa alyanahum kaffan. Orang yang paling lembut telapak tangannya. Ini menarik untuk disebutkan, dicermati, dan kenapa disebutkan secara khusus? Karena Nabi SAW bukan tipe orang yang tangannya nggak pernah bekerja. Kalau orang tangannya nggak pernah bekerja, kemudian tangannya jadi halus, lembut, orang akan mengatakan, ya pantas. Nggak pernah macul, nggak pernah ngangkat barang-barang berat, nggak pernah ngangkat beban-beban yang berat, batu yang besar lah, atau gotong bareng sesuatu. Nah, kalau seperti itu, orang akan mengatakan, ya pantas. Karena memang fisiknya terjaga. Nggak ngangkat yang berat-berat. Tapi Nabi SAW melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik, termasuk aktivitas fisik yang berat-berat. Ya. Ini termasuk aktivitas fisik yang berat-berat. Kita semua tahu di Perang Khandaq, batu yang paling besar yang para sahabat tidak bisa memecahkannya, Nabi SAW bisa.
Dan itu membutuhkan kekuatan fisik. Bayangkan sahabat yang berusaha untuk memecahkan itu bukan sahabat-sahabat yang loyo, sahabat yang lemah, bukan. Ini sahabat yang kuat-kuat, nggak sanggup. Dan Nabi SAW sanggup melakukannya. Sehingga kita bisa membayangkan kekuatan luar biasa. Kita bayangkan kekuatan Ali bin Abi Thalib saja, itu kuat itu. Kalau kita baca biografinya, kita melihat sosok sahabat yang kuat fisiknya. Sementara ketika disandingkan dengan Nabi SAW, Nabi SAW lebih kuat. Nah, ini kuat dengan yang lebih kuat. Padahal kuatnya Ali itu sudah lebih kuat dari yang lain. Artinya dari beberapa sahabat yang lain. Sama seperti kalau kita menyebut kekuatan Umar bin Khattab, kuat dibanding kekuatan beberapa sahabat. Nah, kalau bentuk fisik kekar, kemudian biasa ngangkat beban-beban berat, kemudian tangannya kasar, ya emang wajar. Tapi kalau bentuk fisiknya kuat, kemudian biasa mengangkat beban yang berat, mengerjakan pekerjaan berat, tapi tangannya lembut, ini satu hal yang luar biasa. Maka secara khusus perlu disebutkan itu. Dan terkait dengan hal ini, Anas bin Malik pernah bersalaman dan kemudian menceritakan bagaimana lembutnya tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang cerita orang dekat, yang cerita orang yang tinggal serumah. Wa atyabahum rihan. Berikutnya, beliau adalah orang yang paling wangi. Ya maaf, kalau kita bicara bau badan, kita semua tentu tahu ya, bau badan masing-masing kita yang semuanya pasti mengatakan tidak sedap. Ya, tidak ada yang merasa nyaman dengan bau badannya. Apalagi maaf, sebagian orang bau badannya lebih dari yang lain. Mengeluarkan keringat lebih banyak dari yang lain. Bau lebih dari yang lain, sehingga perlu bahan-bahan untuk mengurangi supaya bau badannya ini tidak mengganggu yang lain. Nah, Nabi SAW bukan orang yang seperti itu. Nah, beliau adalah orang yang wangi. Tubuhnya bukan tubuh seperti orang-orang seperti kita ini, yang kalau sudah berkeringat di siang hari seperti ini, kan sudah mulai terasa, ya sebenarnya kita sendiri merasa nggak nyaman gitu. Ada orang dekat-dekat, kemudian mencium aroma tidak sedap dari tubuh kita. Ya, yang mungkin agak membantu karena ada bahan-bahan yang kita tempelkan di tubuh kita, ditempelkan di pakaian kita untuk mengurangi bau tadi. Apalagi kalau sudah mengeluarkan keringat agak banyak. Dan kita membayangkannya juga bahwa pada saat itu Nabi SAW bukan orang yang beraktivitasnya seperti sebagian kita di ruangan ber-AC. Yang kalau di ruangan ber-AC, peluang untuk berkeringat, peluang untuk mengeluarkan bau badan yang tidak sedap itu menjadi semakin kecil karena aktivitas tidak terlalu banyak. Duduk, bergerak sedikit pindah ruangan, masuk lagi, duduk lagi, jalan sedikit. Bukan tipe orang yang bekerja berat. Nah, ini keistimewaan Nabi SAW. Berikutnya, keistimewaan yang lain. Wa akmalahum hijan. Akmalahum hijan. Hijan di sini diberi keterangan di catatan kakinya. Hijan artinya aklan. Jadi akmalahum hijan artinya orang yang paling sempurna akalnya. Kita semua ketahui bahwa beraktivitas dengan orang itu akan menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih nikmat kalau kita beraktivitas dengan orang yang akalnya baik. Yang akalnya baik itu maksudnya punya kemampuan berpikir, memahami sesuatu dengan baik. Itu akan membuat kita nyaman beraktivitas dengan orang-orang seperti ini. Karena
melakukan sesuatu, melihat sesuatu, mempertimbangkan sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan yang baik. Cara melihat persoalan menjadi lebih utuh, melihat persoalan menjadi lebih komprehensif dan mempertimbangkan risiko. Itu contoh orang yang punya akal yang sempurna. Beda dengan akalnya yang tidak sempurna, kadang berangkat dari semangat, kadang juga emosi, kadang hal ini dan itu yang akhirnya membuat jadi tidak nyaman. Dan akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang jangka panjang. Nah, kemudian wa ahsanahum isyratan. Nilai berikutnya tadi sudah disebutkan akalnya sempurna, lalu ahsanahum isyratan. Sebelum masuk ke ahsanahum isyratan, Imam Ibnul Jauzi punya buku yang berjudul Al-Alqiyah, orang-orang cerdas. Dan buku itu termasuk buku yang sangat bagus membahas tema itu. Untuk saat ini, dari sekian banyak buku terjemahan, wallahu alam, setahu saya itu termasuk buku yang paling bagus membahas itu. Karena buku yang lain mungkin ada yang lebih bagus tapi belum diterjemahkan. Kelebihannya apa? Salah satunya adalah ketika beliau berbicara tentang kecerdasan. Beliau menyebutkan manusia-manusia yang cerdas adalah para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul. Yang bisa jadi ini tidak hadir atau tidak ada dalam alam berpikir sebagian kita. Kalau kita bicara tentang orang, bicara tentang manusia yang cerdas, maka orang akan mengatakan, oh itu Albert Einstein. Kemudian menyebut nama fulan dan fulan. Padahal kalau kita lihat, kita dapati di zaman sekarang juga kalau cuma bicara kecerdasan, mencapai dengan sekian, dan dites dengan tes tertentu, kita mendapatinya ada orang yang tingkat kecerdasannya seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kecerdasan dalam Islam itu diukur seperti itu? Sementara di waktu yang sama, ada hal-hal yang tidak menggembirakan dalam kehidupan pribadinya. Sehingga orang bertanya-tanya, ini cerdas hanya cuma kognitif saja, tapi akhlaknya tidak menggembirakan. Sementara para nabi dan para rasul, cerdas itu bukan cuma sekedar kognitif, diajak ngobrol, punya kemampuan memahami persoalan dengan baik, memberikan alternatif solusi, kemudian punya kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan baik. Tapi juga kelebihan yang lain adalah akhlaknya. Karena semua kita pasti merasa tidak nyaman kalau cuma cerdas itu hanya pinter, dalam artian cerdas otaknya, tapi perilakunya buruk, perilakunya jahat. Maka kita bertanya-tanya, cerdas seperti apa yang dikehendaki? Nah, ini yang berkaitan dengan berkaitan dengan kecerdasan tadi. Jadi ini contoh orang yang sempurna akalnya. Kemudian wa ahsanahum isyratan, orang yang paling baik pergaulannya. Ini juga penting. Baik pergaulan dengan orang sampai-sampai semua orang yang pernah bergaul dengannya itu merasakan bahwa beliau adalah orang yang baik. Bayangkan, semua orang sampai musuh, ya, sampai musuh, orang kafir, orang Yahudi pun yang hidup di Madinah, kemudian orang apa saja yang ada, orang Nasrani, orang musyrikin yang pernah berinteraksi dengan Nabi SAW, mereka mendapati ini orang baik, akhlaknya baik. Bayangkan ini musuh. Kalau kita mendapatkan pujian dari teman, orang akan mengatakan, yo pantas temannya sendiri
Tapi kalau pujian itu datang dari musuh, kita semua ketahui julukan Al-Amin, bahwa beliau adalah Al-Amin, itu julukan yang muncul bukan dari para sahabat. Jadi bukan sahabat yang memberikan julukan. Beliau dapatkan itu dari orang-orang yang ada di Mekah. Mereka melihat dan menyaksikan sendiri, tahu persis bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya mulia. Jadi kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh kawan dan lawan. Maka ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang punya kemampuan yang sangat baik berinteraksi dengan orang. Khusus untuk pembahasan ini, saya punya kajian rutin setiap Selasa malam. Jadi besok maghrib sampai isya. Kajiannya biasanya juga saya unggah di channel YouTube. Tentu setelah kajian. Kajiannya membahas kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Berinteraksi dengan orang kaya, berinteraksi dengan orang miskin, berinteraksi dengan orang yang punya status sosial, artinya dikenal oleh masyarakat, baik itu pejabat atau tokoh masyarakat, tapi juga berinteraksi dengan orang yang cacat, berinteraksi dengan anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, laki, perempuan. Nah, dengan semua lapisan masyarakat, dan bukunya sudah diterjemahkan oleh 2 penerbit. Salah satu penerbit membuat judulnya Seni Interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seni interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita dapati bagaimana luar biasanya interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ataupun orang-orang yang ada di zamannya, termasuk dengan orang kafir, musyrikin, entah itu Yahudi dan agamanya apapun. Semuanya mengakui. Termasuk juga tentunya kepada orang-orang dekatnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, pembantunya. Maka pengakuan dan penuturan pembantunya juga menjadi salah satu sumber. Kemudian wa asja'ahum, orang yang paling berani. Orang yang paling berani dan keberaniannya luar biasa. Berada pada keberanian yang sangat sangat dahsyat dan luar biasa. Keberanian yang pada saat berhadapan dengan musuh, orang bisa melihat, kan orang bisa menyaksikan orang berani itu dilihat dari bagaimana interaksi dan perilakunya. Nah, itu dan kemudian mohon maaf itu saya lupa sampaikan bahwa kalau untuk kajian yang Selasa malam, kajiannya online, sebenarnya penyelenggaranya salah satu takmir masjid di Klaten. Nah, tapi karena dilaksanakan sejak pandemi, terus akhirnya dilaksanakan online, dan keterusan online-nya ya terus sampai sekarang. Ya persis seperti kajian sirah kita ini. Dan alhamdulillah malah justru pesertanya bisa lebih banyak dan lebih beragam karena tidak dibatasi hanya dari jamaah masjid setempat, tapi bisa diikuti oleh semua. Dan nanti kalau yang menghendaki saya bisa kirimkan linknya, link kajiannya dan juga channel YouTube-nya, karena kajiannya sudah nggak salah pertemuan yang ke-50 sekian gitu ya. Jadi kajian sejak yang awal dulu insya Allah masih terdokumentasi di channel YouTube sehingga bisa disimak. Kemudian kalau mau bukunya seperti apa, nanti saya bisa kirimkan judul bukunya dan cover bukunya. Kalau mau cari sendiri bisa dengan kata kunci seni interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kan didapati cetakan yang lama dan sampai sekarang setahu saya yang warnanya oranye
dengan sebagian covernya berwarna putih. Demikian sementara sampai di sini dulu karena waktu. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa jadi wawasan pengetahuan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.